Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya mau menampilkan satu informasi sederhana dari ChatGPT. Jika ditanyakan seperti ini, jelaskan perbandingan antara harga beli saham Coca-Cola oleh Warren Buffett dan dividen per share terupdate yang dia terima. Jawabannya sebagai berikut. Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway pertama kali berinvestasi di saham Coca-Cola pada tahun 1988 dan terus menambah kepemilikan hingga mencapai 400 juta lembar saham pada tahun 1994. Total biaya investasi untuk saham-saham ini sekitar 1,3 miliar US dollar, yang berarti harga beli rata-rata per saham adalah sekitar 3,25 dolar setelah disesuaikan dengan pemecahan saham atau stock split yang terjadi sejak saat itu. Hingga tahun 2025, Coca-Cola membayar dividen tahunan sebesar 2,04 dolar per saham, yang berarti Berkshire Hathaway menerima sekitar 816 juta dolar per tahun dari dividen Coca-Cola. Dengan harga beli rata-rata 3,25 dolar per saham, ini menghasilkan imbal hasil tahunan sekitar 62,8% hanya dari dividen, jauh melebihi imbal hasil dari investasi awal. Sejak investasi pertama kali, nilai pasar saham Coca-Cola yang dimiliki Berkshire Hathaway telah meningkat pesat mencapai sekitar 25 miliar dolar pada tahun 2025, menjadikannya salah satu investasi paling menguntungkan dalam portofolio Buffett. Dengan demikian, investasi Buffett di Coca-Cola tidak hanya memberikan keuntungan modal yang signifikan, tapi juga pendapatan dividen yang stabil dan terus meningkat, mencerminkan filosofi investasi jangka panjang dan nilai tambah yang konsisten. Nah, dari artikel sederhana tadi kamu bisa membaca bahwa ternyata Warren Buffett memperoleh imbal hasil tahunan sekitar 62,8% hanya dari dividennya di Coca-Cola. Dan ini menjadi jawaban dari judul video ini, di mana merupakan hal yang mungkin untuk memperoleh dividen yield di atas 50% dengan catatan dalam jangka waktu yang panjang. Kita tidak boleh hanya berharap dari 1, 2, 5, bahkan 10 tahun, tapi membutuhkan waktu yang mungkin jauh lebih daripada itu. Contohnya seperti Warren Buffett pada investasinya di Coca-Cola. Dan bagaimana dengan saham Indonesia ini sendiri? Nah, sekarang kita akan coba melihat beberapa saham di Indonesia yang memberikan dividen yield sangat fantastis, mencapai 100% dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tapi saya mau disclaimer dulu, saya hanya mengutip data dari aplikasi Stockbit, sehingga kamu harus validasi lagi kebenarannya di sumber resminya. Artinya saya tidak melakukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan apakah angka harga saham di masa lalu yang nantinya akan ditampilkan sudah termasuk dengan stock split atau corporate action yang lain. Sekarang mari coba kita lihat saja. Meski begitu, intinya saham-saham yang akan kita bahas ini merupakan saham yang dalam jangka panjang sudah memberikan keuntungan yang sangat signifikan kepada pemegang sahamnya, khususnya dari sisi dividen yield. Ingat, saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saham pertama adalah BBRI. Jika kamu lihat, selama tahun 2025 mereka membagikan dividen sebanyak 135 untuk interim dan 208,4 untuk dividen final tahun buku 2024. Sehingga totalnya Rp343,4 per lembar saham. Dari grafik yang ada ini bisa kamu lihat, pada bulan Desember tahun 2008, harga terendahnya adalah 288, yang mana angka ini lebih rendah dari dividen yang dibagikan di tahun 2025. Di tahun 2025, total dividennya 343, dan harga terendah BRI di Desember tahun 2008 adalah 288. Saham kedua adalah Bank Mandiri, dengan dividen per share 466,18 di tahun 2025. Dan pada bulan Maret tahun 2009, harga terendahnya adalah 414. Dengan kata lain, dividen yang dibagi di tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan harga saham Bank Mandiri yang mana merupakan angka terendah di tahun 2009 pada bulan Maret sebesar 414. Kemudian saham ASII atau Astra International dengan total dividen per share 406 yang terakhir dibagikan.
Nah, ASII ini sendiri pada bulan September tahun 2003 pernah memiliki harga terendah di angka 378, yang mana jika kita bandingkan dengan dividen per share yang dibagikan di tahun 2025 dan Oktober tahun 2024 yaitu 406, artinya dividennya lebih besar dari harga sahamnya. Kemudian ada saham BBNI dengan dividen per share 374 di tahun 2025. Harga terendah pada bulan April tahun 2009 adalah 352, yang mana angka harga sahamnya lebih rendah dari dividen yang dibagikan di tahun 2025. Kemudian ada saham UNTR dengan total dividen per share 2151 untuk kumdet bulan Mei tahun 2025 ditambah dengan interim Oktober 2024. Nah, jika kita bandingkan dengan harga terendahnya yaitu 2070 pada bulan Januari tahun 2005. Ada juga saham BBCA dengan total dividen per share Rp300 per lembar saham. Dan harga terendah BCA pada bulan November tahun 2005 adalah 292. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini bisa kamu lihat bahwa tidak menutup kemungkinan atau merupakan hal yang mungkin untuk memperoleh dividen yield 100%. Karena dengan kita bisa memanfaatkan harga terendah suatu saham, kita membelinya dan kita tunggu dalam jangka waktu yang sangat panjang, ada kemungkinan kita bisa memperoleh dividen yield yang sangat tinggi. Tapi katakanlah jangan kita berharap 100%, karena jika kita berharap dividen yield 100%, berarti kita harus bisa timing the market dengan membeli pada harga yang paling rendah. Katakanlah contohnya seperti saham BRI dengan harga terendahnya di angka 288 pada bulan Desember tahun 2008. Tapi tentu itu merupakan hal yang hampir mustahil karena sangat sulit untuk menentukan harga terendah dari suatu saham. Meskipun kamu sangat hebat, tapi itu merupakan hal yang sangat sulit. Jadi katakanlah kita mengambil patokan setengahnya alias dividen yield 50%. Dengan kata lain, kita hanya perlu memiliki saham dengan harga lebih rendah setengah dari dividen yang terakhir dibagikan. Tentu untuk dividen di tahun 2025 akan sulit jika kita memperoleh harga saham yang lebih rendah daripada itu. Sehingga kita harus melakukan proyeksi untuk dividen ke depannya. Entah itu 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan seterusnya. Intinya, untuk memperoleh dividen yield yang sangat besar, katakanlah misalkan 50% setiap tahun, itu bukan merupakan waktu yang singkat. Tetapi harus membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Dan tidak semua perusahaan bisa memberikan hal yang sama. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan yang kita bahas. Contohnya baik itu BRI, Mandiri, Astra International, BBNI, UNTR, dan BBCA. Semuanya membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa menghasilkan data semenarik ini dari sisi dividen yieldnya. Tapi tidak menjadi jaminan di masa depan akan mengulangi hal yang sama. Bisa saja di masa lalu mereka menawarkan angka yang sangat fantastis, tapi di masa depan tidak seperti itu. Semuanya tergantung kepada kondisi pasar, tergantung kepada kebijakan perusahaan, bagaimana manajemen, pemegang saham mayoritas, dan masih banyak lagi. Kesimpulan, untuk memperoleh dividen yield yang sangat besar, kita membutuhkan beberapa hal, yaitu yang pertama, perusahaan menghasilkan pertumbuhan laba dalam jangka panjang. Ingat, sumber pembagian dividen itu berasal dari pencapaian laba yang dihasilkan. Itu artinya semakin besar laba, semakin bertumbuh labanya dalam jangka panjang, potensi dividen per share-nya bisa lebih besar. Kedua, perusahaan yang memberikan dividen per lembar yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Ini juga penting, jangan sampai labanya sudah besar, tapi dividen per share-nya malah stabil atau stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Ingat, laba dan dividen merupakan dua hal yang sangat keterkaitan erat. Dan bukan berarti saat labanya besar, dividennya juga akan besar. Karena ada satu poin tambahan, yaitu dividen payout ratio. Bagaimana perusahaan ini dan pemegang saham mayoritas menetapkan angka payout ratio yang konsisten dari tahun ke tahun. Katakanlah stabil. Jika labanya naik, dividen per share naik. Jika laba turun, dividen per share turun. Poin ketiga, perusahaan yang harga sahamnya masuk akal jika dibandingkan dengan kinerjanya. Artinya masih rasional untuk perbandingan antara harga saham dan dividen yang dibagikan. Nah, ini merupakan informasi sekilas terkait dividen yield di atas 50%. Memang dalam jangka pendek hal ini terlihat sangat mustahil dan cukup tidak masuk akal. Tapi dalam jangka panjang, asalkan kita memperoleh saham dengan 3 kriteria ini, rasanya untuk memperoleh dividen yield yang sangat besar itu bukan merupakan hal yang mustahil, tapi bisa dicapai. Tentu saja membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Meski begitu, kedepannya kita tidak tahu seperti apa. Yang jelas, kita harus mempersiapkan mitigasi risiko terbaik yang bisa kita lakukan, agar supaya jangan hanya mengejar profit, tapi juga kita memiliki mitigasi yang baik.
Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Kita akan membahas konsep yang sangat menarik dalam investasi saham, yaitu compounding dividen saham. Salah satu keuntungan utama dari berinvestasi di saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Namun yang seringkali lebih menguntungkan adalah ketika dividen ini digunakan untuk membeli lebih banyak saham lagi, yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan efek compounding atau bunga. Sebelum membahas lebih jauh tentang compounding, penting untuk memahami apa itu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas investasi yang dilakukan. Perusahaan yang menghasilkan laba biasanya akan membagikan sebagian dari laba tersebut dalam bentuk dividen. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka, biasanya ditentukan saat RUPS. Dividen dapat dibagikan secara tunai berupa cash dividen atau dalam bentuk saham tambahan atau stok dividen. Compounding dividen saham adalah proses di mana dividen yang diterima oleh investor digunakan kembali untuk membeli lebih banyak saham. Dengan cara ini, jumlah saham yang dimiliki bertambah, dan di masa depan, investor akan menerima lebih banyak dividen karena jumlah saham yang lebih banyak. Pada dasarnya, ini adalah efek bunga majemuk dalam investasi saham, di mana keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contoh sederhananya, jika Anda memiliki 100 saham dan menerima dividen per saham Rp1.000, Anda akan menerima uang Rp100.000 karena 100 lembar saham dikalikan dengan 1.000 dividen per lembar sahamnya. Jika Anda menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham, jumlah saham Anda akan bertambah. Dividen yang Anda terima tahun depan juga akan lebih besar karena jumlah saham Anda sudah bertambah, dan siklus ini terus berulang. Artinya, jika kamu mengulangi di tahun depan, akan ada efek compounding atau bola salju di tahun kedepannya juga. Bagaimana cara kerja compounding dividen? Pertama, penerimaan dividen. Setiap kali perusahaan membayar dividen, investor akan menerima sejumlah uang berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika dividen per saham adalah 1.000 dan investor memiliki 100 lembar saham, maka total dividen yang diterima adalah Rp100.000. Kedua, reinvestasi dividen. Daripada menarik uang tunai tersebut dalam bentuk dividen, investor dapat memilih untuk menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Dibandingkan konsumtif, lebih baik direinvestasikan. Dengan kata lain, Anda tidak perlu top up dana untuk membeli saham lagi, melainkan menggunakan uang dari dividen untuk beli saham tersebut. Ketiga, penambahan jumlah saham. Dengan membeli lebih banyak saham, jumlah saham yang dimiliki oleh investor bertambah. Misal, jika investor menggunakan Rp100.000 untuk membeli lebih banyak saham dengan harga Rp1.000 per saham, investor akan mendapatkan tambahan 100 saham lagi. Keempat, dividen yang lebih besar. Pada periode berikutnya, dividen yang diterima akan lebih besar karena jumlah saham yang dimiliki lebih banyak. Hal ini menciptakan efek snowball atau bola salju, di mana dividen yang diterima terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki. Manfaat compounding dividen. Pertama, meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Compounding dividen sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Walaupun dividen per saham mungkin terlihat kecil pada awalnya, dengan reinvestasi yang terus dilakukan, nilai investasi dapat berkembang dengan sangat pesat dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, efek bunga majemuk. Seperti halnya dalam tabungan atau obligasi, reinvestasi dividen menciptakan efek bunga majemuk. Semakin lama dividen diinvestasikan, semakin banyak pula efek compounding yang bisa terjadi. Ketiga, peningkatan jumlah saham secara otomatis. Reinvestasi dividen memungkinkan investor untuk menambah jumlah saham secara otomatis tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan. Hal ini sangat berguna bagi investor yang ingin mengoptimalkan portofolio mereka tanpa perlu berinvestasi tambahan secara manual atau top up dana. Karena untuk membeli saham, kita hanya menggunakan dana yang diperoleh dari dividen. Keempat, mengurangi risiko investasi. Dengan memperbanyak jumlah lembar saham dari waktu ke waktu, investor secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau harga rata-rata per saham yang mereka beli.
Hal ini bisa membantu mengurangi dampak volatilitas pasar, karena lebih banyak saham yang dimiliki dapat menurunkan risiko investasi. Tentunya apabila membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan dividen yang kamu peroleh, akan berdampak pada harga rata-rata yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut ini contoh simulasi compounding dividen saham. Misalnya, Anda membeli saham dengan harga 10.000 per lembar saham, dan perusahaan memberikan dividen sebesar 1.000 per lembar saham setiap tahun. Anda mulai investasi dengan membeli 100 lembar saham. Ini merupakan tabel perhitungannya. Misalnya, saham yang dimiliki adalah 100 lembar. Dividen per sahamnya adalah Rp1.000. Itu artinya total dividen yang kamu peroleh adalah Rp100.000, di mana 100 lembar dikalikan dengan dividen per sahamnya yaitu Rp1.000. Nah, dengan jumlah dividen Rp100.000 ini, kamu bisa membeli 10 saham baru. Dengan kata lain, dengan dividen Rp100.000 ini dan harga saham Rp10.000, kamu bisa memperoleh 10 saham baru. Dengan begitu, total lembar saham yang kamu miliki bukan lagi 100 lembar saham, melainkan 100 lembar saham ditambah 10 lembar saham alias 110 saham. Di tahun kedua, kamu akan menerima dividen bukan lagi 100 lembar saham, melainkan sudah 110 lembar saham. Dengan kata lain, dividen yang kamu terima bukan lagi Rp100.000, melainkan Rp110. Dan angka dividen ini bisa kamu belikan 11 saham yang baru, sehingga total saham kamu menjadi 121 lembar saham. Nah, untuk tahun ketiga, dividen yang kamu terima sudah bukan lagi dari 110 atau 100 lembar saham, melainkan 121 lembar saham. Dengan kata lain, total dividennya menjadi Rp121, atau kamu bisa beli 12 saham baru, sehingga total saham kamu menjadi 133 lembar saham. Di tahun keempat juga seperti itu, kamu menerima dividen dari 133 lembar saham, sehingga total dividennya Rp133.000, dan kamu bisa beli 13 lembar saham baru, atau dengan kata lain saham kamu menjadi 146 lembar saham. Nah, di sini kamu bisa lihat sesuatu. Yang pertama, saham kamu hanya 100 lembar saham pertama. Tapi dalam 4 tahun, tanpa perlu top up dana dan hanya menggunakan dividen saja, lembar saham kamu bisa bertambah menjadi 146 lembar saham. Bukankah ini menarik? Dari 100 lembar menjadi 146 lembar tanpa perlu top up dana. Poin kedua, untuk angka harga sahamnya memang digunakan angka yang stabil yaitu 10.000 per lembar saham. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Karena kemungkinan besar pada tahun pertama sampai tahun keempat, harga beli kamu tidak akan stabil di angka 10.000. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin juga bisa lebih rendah. Poin ketiga, untuk dividen yang dibagikan tergantung dari dividen per share yang diputuskan saat RUPS nanti. Sehingga mungkin saja angka dividen per saham ini akan berubah seiring dengan pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan simulasi sederhana ini, kamu bisa lihat manfaat dari compounding dividen di masa depan. Dengan jumlah lembar saham yang sedikit, dengan dividen yang direinvestasikan, di masa depan lembar saham kamu bisa semakin banyak. Dalam contoh ini, setiap tahun dividen yang diterima digunakan untuk membeli lebih banyak saham. Akibatnya, jumlah saham yang dimiliki bertambah, dan dividen yang diterima pun semakin besar. Kesimpulan, compounding dividen saham adalah strategi yang sangat menarik dalam investasi saham. Dengan reinvestasi dividen, investor dapat memanfaatkan efek bunga majemuk untuk mengembangkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Meskipun hasil dividen mungkin kecil pada awalnya, tapi dengan konsistensi dan waktu, manfaat dari compounding dapat menjadi luar biasa. Sebagai investor, sangat penting untuk memilih saham yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang stabil dan konsisten. Kamu bisa melihat histori pembagian dividen perusahaan dari berbagai sumber, seperti aplikasi sekuritas, laporan tahunan perusahaan, website resmi perusahaan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh yang saya ambil dari website resmi BCA terkait dividen yang mereka bagikan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk tahun buku 2001, dividen yang mereka bagikan adalah Rp28 per lembar saham yang dibagikan pada tahun 2002. Sebagai catatan, BCA melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2 atau pemecahan dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham efektif pada tanggal 15 Mei 2001, 8 Juni 2004, 31 Juni 2008, serta melakukan pemecahan saham stock split dengan rasio 1:5 atau pemecahan dari 1 lembar menjadi 5 lembar pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Itu artinya kamu harus menyesuaikan angka ini dengan stock split yang pernah dilakukan oleh BCA pada tahun 2001, 2004, 2008, dan 2021.
Tapi secara sekilas kamu bisa lihat, dari angka dividen per share 28 di tahun 2023, yang mana dibagikan dividennya di tahun 2024, nilai per sahamnya menjadi 227 per lembar saham. Kenaikan yang sangat luar biasa. Meskipun kita juga harus menyesuaikannya dengan angka stock split. Dari data ini kamu bisa melihat kehebatan dividen di masa depan, asalkan perusahaannya konsisten bertumbuh. Dan yang menjadi PR sebenarnya, mencari saham apakah yang memiliki prospek ke depannya yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik, contohnya seperti BCA ini. Tapi ingat, data di masa lalu tidak menjamin data di masa depan akan terulang kembali. Mungkin saja saham di masa lalu yang kamu lihat bagus, tapi belum tentu di masa depan juga tetap bagus. Sehingga harus pertimbangkan dari aspek profit dan potensi resikonya. Dan ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Silahkan kamu hitung sendiri berapa persen kenaikan dividen BCA setelah disesuaikan dengan stock split. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.